seorang guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Penukal Abab Lamatang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 yaitu tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi ini dijabarkan berdasarkan pertanyaan pemantik yang berjumlah 3. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjabarkan apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, bahwa kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Yang kedua, peran guru lebih dominan dibandingkan peran peserta didik. Yang ketiga, peserta didik harus mengikuti rencana belajar yang telah dibuat guru. Yang keempat, peserta didik harus segera menyelesaikan tugas karena akan segera dinilai. Yang kelima, guru berceramah sedangkan peserta didik sebagai pendengar saja. Kemudian yang kedua, di sini saya akan memaparkan apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya akan lebih memahami bagaimana seharusnya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan memperlakukan anak dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan mengingat semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo ing matjo mangunkarso tuturi handayani, saya sebagai pendidik akan menjadi teladan, memberikan semangat dan dorongan untuk peserta didik saya. Tugas saya bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga sebagai penuntun. Kemudian yang ketiga, anak-anak memiliki kodrat alam. Dalam hal ini adalah potensi yang ada di dalam diri mereka. Tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana menuntun berdasarkan kodrat yang mereka miliki untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan cara memberikan bekal ilmu yang bermanfaat untuk mencapai tujuan tersebut dengan memperhatikan perkembangan zaman. Zaman kan selalu berubah dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, tugas kita sebagai guru adalah memberikan bekal ilmu yang sesuai agar tidak mengalami ketertinggalan. Kemudian yang nomor 4, selain tugas guru sebagai penuntun, dalam mengembangkan pengetahuan tidak kalah penting anak juga harus dapat membangun budi pekerti di dalam diri. Karena pendidikan dan budi pekerti harus seimbang agar dapat memberikan keputusan yang bijaksana dalam menentukan masa depan mereka. Kemudian yang kelima, pendidik juga harus menghargai keberagaman, bahwasanya setiap anak memiliki keunikan masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Tentu saja cara memperlakukannya pun berbeda, dan perlu selalu kita ingat keberagaman jangan dijadikan sebagai kelemahan, melainkan jadikanlah sebagai dasar lahirnya inovasi dan kreativitas baru kita dalam memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak didik. Dan yang terakhir, di sini saya akan memaparkan bagaimana penerapan saya di kelas agar mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, hal pertama yang akan saya lakukan di dalam kelas adalah saya akan melakukan asesmen diagnostik untuk lebih mengenal anak, membangun kedekatan emosional, dan tentu saja untuk mengenal karakter mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan kebebasan berpendapat mengenai kegiatan pembelajaran yang mereka inginkan. Saya akan membuat keyakinan kelas bersama-sama untuk melatih tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, agar proses pembelajaran lebih bermakna dan berpusat pada anak, saya akan berperan sebagai fasilitator yang menemani dan mendampingi proses pembelajaran mereka, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Yang keempat, untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, saya akan menyiapkan strategi pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan teknologi masa kini, dengan bermain, dan belajar dengan alam secara langsung atau di luar kelas. Kemudian yang kelima, peran guru bukan hanya sebagai penyalur ilmu, tetapi juga memberikan contoh dan teladan. Saya akan mengajak anak untuk melihat kesalahan diri sendiri dan orang lain sebagai bahan pembelajaran bagi kita selanjutnya, dengan cara bukan memarahi anak jika bersalah, melainkan membimbing dan memberikan pengertian untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama agar dapat mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan.
Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan berkaitan dengan koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.